Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 7 di pelajaran pendidikan agama Islam. Pertemuan keempat tanggal 9 Februari 2021. Harapannya Pak Guru menjumpai kalian saat ini semuanya dalam keadaan sehat. Kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pokok kita, ketentuan sholat Jumat. Namun sebelumnya Pak Guru mengingatkan kembali untuk anak-anakku semuanya, kita harus memiliki karakter disiplin, memiliki jiwa yang disiplin, memiliki semangat yang disiplin. Karena itu adalah salah satu modal dalam kehidupan sosial kita di masyarakat kelak. Harapannya, setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, kalian secara pribadi mampu memahami ketentuan sholat Jumat, dan itu barangkali yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Anakku semua, sampailah kita kepada pembahasan materi, bicara ketentuan sholat Jumat sebagai syarat melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, dia adalah Islam, kemudian dia balik, kemudian berakal, laki-laki atau perempuan, dalam hal ini tidak wajib. Yang keenam, sehat. Dan yang ketujuh, menetap, tidak sedang dalam perjalanan. Pak Guru ingin memahami yang pertama, Islam. Apakah Islam yang dalam hal ini dia belum balik, tapi bolehkah dia melaksanakan sholat Jumat? Boleh. Artinya walaupun dalam perjalanannya nanti dia tidak tercatat sebagai proses penilaian ibadah secara khusus untuk dirinya, tetapi ada efeknya kepada orang tuanya yang mendampingi dan mendidiknya. Kemudian balik sudah pasti karena dia sudah didampingi oleh malaikat pencatat perbuatan baiknya dan pencatat perbuatan buruknya. Kemudian berakal, artinya dia tidak sedang dalam gangguan jiwa. Jadi itu yang ikut sholat Jumat. Kemudian yang kelima, dia laki-laki, wajib. Tapi kalau perempuan tidak wajib. Kemudian sehat. Sehat ini tentu saja sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, menetap. Menetap artinya bukan berarti yang tinggal di suatu daerah. Maksudnya Pak Guru di sini adalah yang dia tidak lagi dalam sedang perjalanan. Dia sudah istirahat, kemudian dia ingin melaksanakan sholat Jumat khususnya, tetapi dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebelumnya, yaitu dia sudah mandi bersih, dia sudah junub, dan lain sebagainya, sudah berwudu. Silakan. Tetapi kalau dia memang sedang dalam perjalanan, itu tidak diwajibkan. Syarat sah mendirikan sholat Jumat, yang pertama dilaksanakan di tempat yang telah disepakati masyarakat sekitar. Artinya di sini tidak mesti harus di masjid, tidak mesti harus di mushola, bisa di rumah tapi menjadi kesepakatan. Kemudian bisa di tanah lapang juga, atau di ruang terbuka, tetapi itu berdasarkan kesepakatan masyarakat di sekitar tempat yang disepakati bersama. Yang kedua, dilaksanakan secara berjemaah. Jadi sholat Jumat itu tidak bisa dilaksanakan per orang atau sendirian. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi waktunya sebelum atau sesudah
barangkali atau mendekati jam sholat asar itu sudah tidak bisa lagi, atau selesai sholat subuh itu tidak bisa lagi. Jadi dia pada waktu sholat zuhur, waktu zuhur. Yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Selesai khutbah baru melaksanakan sholat Jumat. Syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan siang hari, yaitu pada saat posisi matahari sudah mulai sedikit tergeser ke arah barat, kiblat. Yang kedua, khutib Jumat dilaksanakan dengan berdiri, artinya bila mampu juga. Kalau khutibnya tidak mampu berdiri, cukup dia duduk. Kemudian yang ketiga, khutib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Jadi pada saat khutbah pertama berakhir, sebelum masuk khutbah kedua, dia duduk dulu untuk mempersiapkan khutbah yang kedua. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara keras dan jelas. Jadi dia supaya mudah dipahami oleh jemaah yang hadir dan mengikuti sholat Jumat. Yang kelima, khutib suci dari hadas dan najis. Dia tadi sudah dipersiapkannya secara pribadinya dari rumah. Dia sudah junub, dia sudah berwudu, pakaiannya bersih, bebas dari hadas dan najis. Kemudian yang keenam, khutib menutup aurat. Dari menutup aurat itu dari kepalanya, kemudian seluruh badan sampai kepada kaki. Jadi utuh. Jadi artinya mukanya tetap kelihatan, tetapi fisik 99% itu harus tertutup. Jadi kalau muka itu harus terbuka. Untuk yang melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa hal yang menjadi halangan, artinya tidak bisa melakukan sholat Jumat. Yang pertama, orang itu sedang sakit. Terjadi hujan lebat, angin, kemudian sedang musafir, dan suasana kurang aman. Jadi misalnya di sebuah daerah terjadi konflik atau unjuk rasa atau apapun yang membuat tidak nyaman, maka tidak dipaksakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, anak-anakku semuanya, juga pada video pembelajaran ini sekaligus Pak Guru menyampaikan atau memberikan kalian tugas untuk dikerjakan nanti di GCR, yaitu berkaitan dengan materi yang Pak Guru bahas saat ini. Yang pertama, jelaskan pengertian sholat Jumat. Yang kedua, sebutkan 4 contoh syarat wajib sholat Jumat. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh syarat khutbah Jumat. Dan yang keempat, sebutkan 2 adab melaksanakan sholat Jumat. Dan yang terakhir, sebutkan 4 halangan sholat Jumat. Di akhir pertemuan kali ini, Pak Guru berharap kalian tetap menjaga kesehatan, keluar rumah, dimanapun kalian berada, kemanapun kalian pergi, tetap menggunakan masker dan jauhi dari kerumunan. Jaga kesehatan, itu paling penting situasi dan kondisi saat ini. Sampai jumpa di pertemuan akan datang. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.